Kapankah kita bisa kembali ke sekolah? Benar ya, biar penuh, layar penuh. Oke. Seperti yang disampaikan pada pengumuman, baik oleh pemerintah maupun sekolah, bahwa semester 2 kembali PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kapankah kita bisa kembali ke sekolah? Ya, ini pastinya banyak yang bertanya-tanya ya, kapan kita kembali ke sekolah? Ya Pak, saya kangen sekolah. Iya, semuanya juga kangen sekolah ya. Hanya pemerintah yang bisa mengizinkan kita sekolah ya. Ketika nanti vaksin itu sudah nyebar ke kita, sampai ke kita ya. Jadi urutan vaksin nanti sudah dijelaskan sama pemerintah ya. Urutan vaksin itu dimulai dari tenaga kesehatan, kemudian pemerintah, kemudian orang-orang penting ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian barulah sampai di tingkat guru. Ya, dari guru kemudian ke rakyat biasa sampai ke kalian ya. Jadi itu masih panjang sekali prosesnya. Pemerintah mentargetkan itu sekitar 1 tahun lebih, ya, sekitar 15 bulan kemarin katanya. Ya, baru sampai di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita tunggu saja pengumumannya, kapankah boleh ke sekolah atau belajar seperti dulu lagi atau secara normal gitu ya. Yang kedua, ah, ini apa sih? Sudah. Saya bacakan tentang belajarnya atau peraturan-peraturannya di semester 2 ini untuk seluruh mapel kelas 5A dan kelas 5B. Jadi yang pertama, silakan dicatat, kalau bisa mencatat, dicatat dengan cepat saja ya. Catat dengan cepat. Setiap siswa kelas 5 wajib mengikuti pembelajaran online baik Google Meet maupun Google Classroom. Ya, karena dua aplikasi ini, bahkan 5 aplikasi ya nanti ya, ada 4 aplikasi ya. Ada Google Meet, Google Classroom, WA, dan YouTube. Ya, ini akan saling berkolaborasi untuk menjadi media kami dalam pembelajaran ya. Jadi Google Meet bisa kita gunakan seperti ini, interaktif. Google Classroom itu pasif ya. Nanti kalau Google Classroom pasti dibantu YouTube, dan setiap materi pasti akan dibantu oleh WA Group gitu ya. Karena untuk mengirimkan link, memberitahu bahwa sudah ada tugas atau belum. Dalam hal ini, apabila berhalangan, maka wali siswa atau wali murid wajib izin dengan alasan yang bisa diterima. Ya, jadi hari ini ada teman kalian yang sakit, ya, Rifki Hari Rahman, sakit, masuk rumah sakit hari ini di opname, dan izin ya, izin ke Budita. Jadi nanti itu adalah dianggap alasan yang bisa diterima. Oke? Yang kedua, coba dibaca anak-anak yang kedua. Diaktifkan kameranya. Harus dikerjakan sesuai Setiap pembelajaran harus dikerjakan sesuai jadwal pada waktunya. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Jadi setiap pembelajaran itu harus dikerjakan sesuai pada jadwalnya atau waktunya. Jadi hari ini ada yang masuk lagi. Bentar ya, sabar ya. Ini ada yang masuk ya. Soalnya kedengaran kalau masuk. Iya. Sudah, yang baru masuk silakan dinikmati. Dinikmati. Jadi setiap pembelajaran harus dikerjakan sesuai waktunya. Apabila tidak, akan kami beri nilai 0. Ya, misal hari Senin ini kan jadwalnya Islamik, Pak Dean ya. Kemudian dilanjut tematik ya kita ya. Islamik dan tematik. Nah, misalkan Islamik Pak Dean ngasih tugas atau ngasih pembelajaran hari Senin dengan ada tugas misalkan menulis atau mencatat atau mengerjakan soal, tapi kalian kerjakannya di hari Selasa, maka hari itu tidak dinilai. Ya, hal itu tidak dinilai. Jadi kalau Senin ya Senin, ya. Jadi nggak boleh Senin dikerjakan hari Selasa, apalagi ditumpuk di hari Sabtu kayak biasanya itu ada yang numpuk tugas ya. Tapi apabila berhalangan harus izin dengan sesuai ketentuan.
Ya, mohon kalau izin, ya salam ya, salam, sebutkan nama, gak moro ujuk-ujuk, tanya ya, ya masih ada lah beberapa itu ya, masih ada beberapa yang tiba-tiba tanya, ini gini-gini ya. Kadang kalau kita males jawab ya nggak dibales, karena ini sudah kita ajarkan ke anak-anak, tapi orang tuanya tidak paham, ya ya sudah. Ya, sopan, tidak bertele-tele, diawali dengan salam, dengan alasan yang bisa diterima. Itulah ketentuan dalam pembelajaran di semester 2 ini. Ada yang masuk lagi, ya Allah. Siapa sih ini yang masuk lagi, Rek? Linda. Linda itu Fahri ya? Ya, Fahri baru gabung. Ya udah ya. Untung denger ya. Kalau nggak denger, kayak laptop-laptop biasanya ya nggak bisa masuk kan. Ya, lanjut ke ulangan harian. Ulangan harian ini dilaksanakan apabila materi pembelajaran dianggap selesai. Ya, ulangan harian tidak hanya berupa soal, bisa saja berupa penugasan khusus untuk menguji keterampilan atau pengetahuan siswa. Misal di IPA, IPA itu kan sering dengan praktek-praktek ya Pak Solikin ya. Mohon kalau di IPA itu bahasanya Pak Solikin dipahami, jangan sampai terjadi salah paham ya. Oh Pak Lutfi sekarang diganti. Oh iya, nanti IPA diganti Pak Lutfi ya. Islamik diganti Pak Dian. Nanti saya terangkan ya, nanti saya jelaskan guru-gurunya siapa saja di semester 2 ini. Ya, jadi IPA itu sering sekali praktek ya. Jadi mohon, jadi ulangannya, Tiga Pak Solikin lagi. ya guru baru ya. Jadi ulangan tidak hanya soal ya. Saya jelaskan lagi, ulangan tidak hanya soal. Bisa saja Pak Dean yang di keislaman nanti ulangannya berupa hafalan. Ya, seperti itu. Atau bisa saja Bu Bu Miss Lia ulangannya berupa conversation. Ya, atau percakapan dengan orang tua. Bisa saja seperti itu ulangannya ya. Jadi tidak melulu tentang soal. Jadi seperti itu mengenai ulangan harian. Baik, akan saya jelaskan ya guru-gurunya. Jadi wali kelas tetap saya dan Budita di kelas 5A, saya di kelas 5B. Ini ada kesalahan. Jadi Pak Solikin ini saya ganti Pak Lutfi ya, Pak. Iya, Terganti tuh. ya. Jadi IPA atau sains ada Pak Lutfi nanti yang mengajar, guru baru juga. Bu Fitri di matematika, Miss Lia di bahasa Inggris atau English, Pak Dean di ke Loh, Pak Lutfi juga di matematika. Loh, bukan dua Pak Lutfi. Iya. Ya, ada perubahan lagi ya. Jadi Pak Lutfi mengajar dua ya, matematika sama IPA. Iya, Pak Lutfi ngajar dua, matematika sama IPA. Kemudian ini ya, Bulia dan Pak Dean. Jadi gurunya ini. Gurunya Pak Roman Budita, Pak Lutfi, Bulia, Pak Dean. Jadi mohon disimpan nanti nomor WA-nya Pak Lutfi, nanti akan saya share di grup dan nomor WA-nya Pak Dean, termasuk Bulia sama Budita. Dan Pak Roman tentunya, ya masuk wali kelasnya gak dua nomornya kan ya, lucu. Ya, ini pembelajarannya dimulai dari jam 8 sampai jam 9, ini Google Meet ya. Jam 8 sampai jam 9 ini Google Meet, yang di atas ini Google Meet, ini dikasih keterangan GM. Apa GM? GM apa GM anak-anak? Coba diaktifkan suaranya. Google Meet. Google Meet. Kalau Google GC? Meet. Google Meet. Kalau GC? Google Classroom. Google Classroom. Oke. Classroom. Monday? Monday artinya? Senin. Friday? Selasa. Jumat. Terima kasih. Tak lompati ya. Oke, di off-kan lagi suaranya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi yang di atas ini Google Meet. Ya, jadi Google Meet. Yang di bawahnya Google Classroom ya. Nanti akan saya share. Ada yang digeser yaitu di jam kedua ini tahfidz TPQ. Jadi TPQ-nya hari Rabu ya. Rabu sama Jumat. Ya, Friday, Jumat, Wednesday, Rabu.
TPG berubah ke sini, kemudian Islamik dan Tahfidz ada di Senin sama Selasa. Jadi nanti Pak Dean ngajar Senin sama Selasa, kemudian ada Pak Lutfi ngajar Rebo dan Kamis. Kami ya ini sesuai jadwal ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nanti akan kami kirimkan juga gambar untuk ditempel di mana ya? Di HP atau di meja belajar. Seperti itu. Apa ini? Iya. Kita sampai saya. Jadi pembelajarannya tematik kelas 5 dimulai dari tema 6 sampai semester 9. Jadi Tema 9. iya, tema 9. Semester 9, Rek. Tema 6, 7, 8, 9 ya. Iya. Tema 6 ini coba didengarkan ya, jangan ngobrol sama orang yang ada di rumah. Fokus saja ke sini dulu ya. Tema 6 ini ada tema dengan judul panas dan perpindahannya. Di tema 7 ada peristiwa dalam kehidupan. Di tema 8 ada lingkungan. Apa ini Bu Dita? Sahabat kita. Sahabat kita. Kemudian tema 9 ada benda-benda di sekitar kita. Ya, kurang lebih ada 4 tema yang harus kita habiskan dalam waktu berapa bulan, Bu Dita? 4 bulan? Sampai 5 bulan. Tidak sampai 5 bulan ya. Tidak sampai 5 bulan, kita targetkan Januari selesai tema 6 ya. Januari selesai tema 6. Jadi besok sudah aktif belajar ya. Besok tematik sudah aktif belajar. Ya. Iya, besok tematik sudah aktif belajar. Karena kalau tidak kita awali, nanti tema 9 nggak akan nutut. Itu ya, seperti pengalaman-pengalaman tematik-tematik di kelas 4 dan kelas 5 semester 1 kemarin. Iya, ada yang masuk lagi, mohon ditunggu. Ya, ada yang masuk. Ini, siapa ini? Zafira Haikal. Iya, Haikal. Ya, selamat datang Haikal. Kamu telat ya? Ya, karena telat, ikuti saja langsung. Saya lanjutkan presentasinya. Materinya ada PKN, Bahasa Indonesia, IPS, SBDB. Ini tematik ya. Tematik karena seperti yang saya jelaskan, IPA dan PJOK ini diajarkan, untuk IPA diajarkan khusus, untuk PJOK ini nyilet-nyilet pembelajarannya ya. Jadi ya gimana mau olahraga tapi di rumah. PKN ada memahami hak, kewajiban, tanggung jawab serta sebagai warga negara, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Bahasa Indonesia ini banyak sekali sama IPS ya. Meringkas teks. Ya, pernah lah inilah meringkas teks. Kemudian menganalisis informasi tentang iklan, menggali informasi tentang teks dari sejarah, menguraikan urutan peristiwa, teks non-fiksi. Non-fiksi itu apa, Nana? Coba dijawab, non-fiksi itu apa? Cerita yang tidak Nyata. Oh, nyata. Ya, saya ulangi ya, non-fiksi. Iya, betul. Non-fiksi cerita tidak nyata ya. Kalau sejarah, sejarah apa sejarah? Cerita masa paling kundang. Cerita masa lampau ya atau masa lalu. Oke, yang berikutnya adalah mencermati kalimat efektif dan ejaan. Ini belum saya sama sekali diajarkan, yang bawa sendiri. IPS mengidentifikasi karakter geografis Indonesia. Geografis berarti tentang permukaan bumi ya. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, menganalisis peran ekonomi lagi, mengidentifikasi faktor penting penyebab apa ini Bu Dita, nggak kelihatan. Iya, gitulah ya. Terakhir adalah SBDB. Biasanya pelajaran ini ada tentang keseniannya, yaitu memahami gambar cerita. Memahami gambar cerita ini biasanya gabung dengan bahasa Indonesia. Jadi SBDB ini saling berkoordinasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Memahami tangga nada, pola lantai, pernah ya, memahami karya seni rupa daerah. Itu nanti yang akan menjadi pembelajaran kita atau fokus kita di semester 2. Nilai, ya seperti semester 1, ada spiritual sosial. Nah, spiritual ini akan diolah oleh Pak Lutfi,
ya. Jadi nanti kita minta laporannya tentang keagamaan kalian. Pak Dean ya, maaf. Kemudian ada sosial, sosial ini dari kita, Kehadiran juga masuk. kehadiran ya, termasuk kamu WA kita itu modelnya seperti apa, kemudian mengerjakan tugas apakah telat atau tidak itu masuk sosial nanti, apakah nilainya B atau nilainya A, karena kemarin ada yang tak kasih B ya di rapot sosial. Kemudian ada pengetahuan, nilai tugas harian, nilai ulangan harian, nilai PTS, nilai PAS. Kemudian ada keterampilan, praktek, produk, proyek, portofolio. Kemarin ada yang tanya kelas saya ya, Pak, kelas 6 nanti nilainya itu diambilkan dari apa? Apakah dari nilai ulangan harian? Katanya pemerintah gitu. Wong cek kelas 5 burung mari mikir kelas 6. Ya, santai dulu ya. Kamu selesaikan dulu kelas 5 semester 2 ya, baru mikir kelas 6. Kelas 6 kita nggak tahu nanti di sana ada apa. Apakah tetap online? Apakah sudah masuk ya? Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya. Mikirnya ya yang di depan kita aja ini dipikir. Iya. Besok tematik ya mikir tematik. Nggak usah mikir yang lain. Besok tematik sama tahfidz. Oh berarti ada hafalan di tahfidz. Iya. Berarti ya mikir itu aja. Nggak usah mikir hari Kamis. Ya mikir Selasa. Ya Senin kita hari ini ya kita pikir hari ini. Ada ini yang kita jelaskan ya. Itu saja mungkin nanti ada tambahan dari Bu Dita. Termasuk mana ya ini tadi. Nanti ada Pak Dean yang apa mempresentasikan diri atau karena hari ini sebenarnya adalah pembelajarannya Pak Dean gitu ya. Oke, silakan Bu Dita. On. Ya, anak-anak, dilanjutkan sedikit saja sama Bu Dita. Sekarang mohon ditulis di kertas apa saja yang harus disiapkan, yang wajib dipunya anak-anak selama semester genap ini. Sudah memegang alat tulis? Sudah, Bu. Yang belum ditunggu Bu Dita. 1 menit mengambil alat tulisnya. Sudah. Sudah. Bentar, Bu. Sudah. Bu, pensil saya hilang. Siapa yang ngambil? Saya, Bu. Yang ngambil yang senyum-senyum biasanya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Yang harus dipersiapkan di semester genap 1. Bentar, Bu, sebentar. Udah, Bu. 1. Buku dan alat tulis. Nah, poin pertama, buku dan alat tulis gunanya apa, Bu? Setiap Bu Dita sama Pak Rohman memberikan materi Google Meet atau Google Classroom, silakan dicatat poin-poin pentingnya saja untuk belajar di rumah. Karena anak-anak tidak mungkin buka materi di laptop, di HP, dan membacanya terlalu banyak. Jadi anak-anak harus membuat rangkuman setiap belajar dan mendapatkan materi dari Bu Dita dan Pak Rohman. Jadi buku tulisnya itu digunakan untuk mencatat hal-hal penting setelah mendapatkan materi dari Bu Dita dan Pak Rohman. Setelah mencatat hal-hal penting, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom, dan formnya itu nanti disiapkan sama Bu Dita dan Pak Rohman. Jadi dikirimkan bersamaan dengan tugas pada hari itu. Misalkan hari Selasa ada tematik, kemudian Bu Dita menjelaskan materinya dan anak-anak mencatat. Setelah itu catatannya dikirimkan melalui formulir atau form Google Form yang disiapkan di Google Classroom bersamaan dengan tugas hari itu. Paham?
Paham. Oke, poinnya aman juga. Ya, sip, Paham. sip. Poin kedua, yang harus disiapkan adalah map plastik. Map plastik boleh bentuk apa aja, boleh warna apa saja. Warna hijau, Bu. Boleh, warnanya bebas. Map plastik. Heeh. Nah, ini lah, Bu. Mana? Siapa? Dek, Budita punya. Misalkan kayak gini. Map plastik terserah. Iya, iya. Heeh. Tahu. Saya punya Eh, Bu, tapi yang model buku Ya. gitu Bu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang Yang penting bisa menyimpan kertasan. Ya, sudah. Map plastik ini nanti digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil karyanya anak-anak selama semester kemarin dan genap. Jadi yang semester kemarin, semester 1, Budita dan Pak Rohman pernah memberikan tugas misalkan membuat iklan. Kan ada kan hasilnya anak-anak, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi nanti di akhir semester ininya diminta sama Budita Hilang, Bu. dan Pak Rohman. Ya, kalau misalkan bilang dimulai dari semester genap ini, dimulai hari besok Selasa, ketika ada tugas keterampilan, entah itu proyek, entah itu portofolio, entah itu proyek dan lain-lain, hasilnya dimasukkan ke map yang sudah disiapkan oleh anak-anak. Paham? Paham. Jadi tugasnya itu jangan dibuang, jangan dihilangkan, tapi dimasukkan ke dalam map. Paham? Paham, Bu. Oke, Paham. sudah. Kemudian disiapkan HVS atau kertas kosong, terserah. Untuk mengerjakan, ya boleh. Bu, saya punyanya buku tulis kosong banyak, boleh. Bu, saya punyanya HVS, punyanya buku gambar kosong banyak, boleh. Yang penting kertas kosong untuk mengerjakan tugas-tugas keterampilan yang akan dimasukkan ke dalam portofolio sini. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sip. Itu yang perlu dipersiapkan. Jadi ada 2, buku tulis dan alat tulis. Itu untuk mencatat materi atau rangkuman yang disampaikan oleh Budita dan Pak Rohman. Kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom bersamaan tugas hari itu. Kemudian yang kedua disiapkan map plastik. Map plastik untuk menyimpan tugas-tugasnya anak-anak terampilan berupa nanti ada portofolio, misalkan membuat iklan, misalkan lagi percobaannya Pak Lutfi nanti IPA pasti banyak percobaan kan? Nah itu nanti dimasukkan map situ boleh semuanya. Jadi yang praktek-praktek atau hasil karyanya anak-anak wajib dimasukkan ke dalam map portofolio tersebut untuk nilai akhir nanti. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cuma Bu. Oke. Jadi intinya tadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh anak-anak, Google Meet dan Google Classroom wajib diikuti oleh anak-anak. Jadi misalkan anak-anak pada saat itu berhalangan, boleh izin melalui Pak Roman dan Budita. Jadi nanti ini yang mengikuti Google Meet nanti di absen dan mendapatkan nilai tambahan karena anak-anak sudah bersiap mengikuti pelajaran dari teman-teman yang lain yang tidak mengikuti. Jadi seperti itu. Kemudian diusahakan tidak telat nggih. Jam 8 kita mulai. Jadi biar tidak molor-molor karena pelajarannya bisa lebih banyak disampaikan. Kalau misalkan waktunya banyak tersita untuk menunggu anak-anak masuk, nanti pelajarannya akan kurang banyak nanti disampaikan oleh Bapak Ibu guru nggih. Kemudian
berseragam. Biasanya kan Bapak Ibu guru di formnya untuk daftar kehadiran disuruh foto terbaru berseragam. Biasanya anak-anak itu fotonya foto lama sekali, nggak foto terbaru, itu dikirimkan lagi. Harus foto terbaru ya, dengan berseragam hari itu. Tidak boleh foto lama dikirimkan lagi, foto lama dikirimkan lagi, nggak usah foto lagi. Foto terbarunya anak-anak. Oke. Kemudian lagi tugas. Untuk tugasnya berbeda dengan semester ganjil kemarin, Pak Rohman dan Bu Dita dan Bapak Ibu guru lainnya menunggu tugasnya anak-anak dikumpulkan sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Dan ada juga yang tidak dikerjakan. Jadi mulai semester genap ini, tugas hari ini dikerjakan hari ini. Tugas besok dikerjakan besok. Tidak menunda-nunda. Jadi misalkan tugas hari ini dikumpulkan besok, tidak akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nggih. Jadi diberi waktu dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam. Dikasih waktu 1 hari full untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Jangan sampai menunda. Kalau menunda di hari esok, tidak akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ini berlaku untuk semua mapel. Baik IPA, baik keislaman, baik Inggris, dan lain-lain. Jadi, harus dikerjakan pada hari itu. Oke, sampai pun itu saja yang disampaikan oleh Bu Dita. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Dean sedikit mengenai keislaman. Sekarang ada pelajaran apa enggak? Hari ini ada pelajaran apa pembuatan Pak Rohman? Ya ini pelajarannya, Rek. Ini pelajaran ini, Wei. Ini hari ini kita kontrak belajar dulu. Oke, dan nanti akan di-share bukunya untuk tema 6 sampai tema 9. Bukunya untuk belajar besok. Jadi nanti di Google Classroom hari ini anak-anak akan dibagikan buku untuk belajar. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Dean dan kalian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal sama saya semua ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Berapa kali? 2 kali ya. 1 kali materi, kemudian yang kemarin bersama Bu Nasiha. Jadi saya di sini menggantikan Bu Nasiha. Bu Nasiha sekarang ngajar di kelas 6. Bagi yang belum kenal sama saya, nama saya Syahdean Awifa Rozaktana atau bisa dipanggil Pak Dean. Mudahnya dipanggil Pak Dean. Jadi saya di sini menggantikan Bu Nasiha untuk kelas 5 mengajarkan Islamik. Islamik ada 3 ya, Islamik ya, ada PAI, Dinul Islam sama Tahfidz. Sebelum saya jelaskan tentang materinya, jadi nanti untuk materi PAI itu sekitar ada 6 materi ya yang harus kita selesaikan pada semester 2 ini. Yang pertama adalah kisah teladan Luqman ya, kemudian ada bahasa Arab. Kemudian ada bahasa Arab, ada 2 materi, yakni membahas tentang jam dan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada sujud sahwi. Kemudian berperilaku baik, amanah dan tanggung jawab. Kemudian ada materi pinjam meminjam. Yang terakhir adalah zakat, puasa, dan haji. Nah, itu materi yang harus diselesaikan pada semester 2 ini. Jadi saya harap nanti semuanya aktif ikut pada Google Meet, kemudian nanti tugas-tugas di Google Classroom juga dikerjakan supaya nilainya tidak kosong ya.
Kemudian kemarin Bu Nasiha setoran tahfidnya sampai surat apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ayat berapa? Ada yang ingat? An-Nazi'at 1 sampai 20. An-Nazi'at ya. Ya, nanti saya ulangi lagi aja surat An-Nazi'at sampai apa? Batasnya kelas 5. Enggak. Kelas 5 berarti sampai selesai ya, sampai An-Naba. Mulai dari Al-Infitor. Ya, Ya. ya sampai An-Naba. Saya ulangi dari An-Nazi'at. Kemudian yang punya hutang hafalan katanya Bu Nasiha banyak yang belum setor kemarin, segera disetorkan ya. Kemudian nanti batas setoran tahfidnya saya kasih waktu sampai hari Minggu. Jadi kan Selasa nanti saya kasih materinya yang harus dihafalkan berapa ayat. Kemarin berapa ayat dari Bu Nasiha? Halo? Ayat biasa. Mana sampai 20 ayat? 20 ayat. Ya. Yang punya hutang segera dilunasi. Jangan ada yang nyetel musik. Siapa ini nyetel musik ini? Enggak ya, Pak. Ya, jadi batas setornya 1 minggu sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu, hari Senin persiapan ayat selanjutnya, hari Selasa nanti materi ayatnya saya kirimkan. Jadi nanti tiap minggu akan dibagikan entah nanti sama saya atau Pak Rohman yang laporan di grup WhatsApp ya Pak. Di grup WhatsApp nanti siapa saja yang belum setor. Nah, ada lagi sambung ya. Sudah. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu. Selama pandemi kemarin, coba sebutkan ya satu kebiasaan baru yang kalian lakukan. Misalnya dulunya nggak pernah bangun pagi, kemudian selama pandemi bangun pagi, akhirnya bisa bantu ibunya. Coba Aisyah Putri, sebutkan satu kebiasaan baru sampean kemarin apa yang biasanya nggak pernah dilakukan, kemudian kemarin ada perkembangan. Tuh. Mikrofonnya ada. Itu Pak, saya selalu bangun kesiangan dan enggak pernah saat subuh dan Itu kemunduran. Itu kemunduran berarti. Ya, seharusnya kemajuan. Kan kalian sudah tidak ke sekolah, jadi tidak terlalu capek. Jadi paginya harus bisa bangun pagi. Ya. Kemarin misalnya karena capek sekolah, jadi sorenya nggak bisa bantu ibu bersihkan rumah. Nah, sekarang kan pandemi, belajar di rumah, jadi bisa luang. Nah, seperti itu contohnya. Kebiasaan baru ya, bukan kemunduran. Nah, kalau kemunduran harus diperbaiki. Yang bangunnya telat, mentang-mentang nggak pergi ke sekolah, bangunnya telat nggak sholat subuh. Ayo, Naufal Safa, coba. Apa kebiasaan baru sampean kemarin selama pandemi? Biasanya saya setiap pagi saat ke sekolah tidak membantu orang tua membersihkan, menyapu gitu, nggak sekarang bisa membantu orang tua setiap pagi. Oh, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu salah satu contohnya.
Ya, jadi selama pandemi ini bukan berarti kita nggak sekolah, tapi tetap di rumah itu mempraktekkan apa saja yang sudah dipelajari di sekolah. Ya, seperti membantu orang tua, kemudian yang memiliki rezeki lebih bersedekah kepada sesama. Seperti itu. Ya, kira-kira sampun. Orang tutup. Ya, itu saja dari Bapak. Kira-kira mungkin dari minggu depan baru kita mulai pelajarannya. Kemudian disiapkan tahfidnya, jangan lupa yang punya utang segera dilunasi, nggih. Selanjutnya diteruskan oleh Pak Rohman. Iya, itu ya tadi ada beberapa anak yang ya alhamdulillah bisa membantu orang tua. Ya, saya tahu ada beberapa anak itu yang orang tuanya laporan ke saya. Ini saya suruh cuci baju Pak anaknya Pak gitu. Ada yang lagi jemur baju Pak gitu. Itu anaknya tertawa gitu. Hei, kamu ngapain? Wajahmu buat tutup-tutupi. Iya, nggak apa-apa itu adalah kemajuan anak-anak ya. Pak Roman juga punya kemajuan itu di rumah kalau lagi bosen itu ya itu taman depan rumah tak bongkar tak tata lagi gitu ya. Bunga-bunga saya bongkar saya tata lagi. Kan iya Pak Roman itu hobinya mainan bunga ya. Jadi ya ya bosen saya bongkar ganti pupuk di pupuk ditanam lagi kurang penggawean. Itu anak-anak ada Pak Solik, Pak Dean tadi ya. Pak Dean ini alumni pondok dari Jombang ya. Siapa nanti yang berminat mondok di Jombang nanti bisa tanya-tanya ke Pak Dean ya. Pak Dean ini seorang santri ya. Saya harap nanti budaya pondok yang ada di Jombang itu kita terapkan ketika ada di sekolah ya, terutama di masjid ya, di masjid. Kemudian tawaduknya kepada seorang guru, tawaduknya kepada orang tua, tawaduknya kepada orang ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadzah nanti bisa kita tularkan di Al-Akbar ini ya. Sebenarnya banyak yang guru kalian yang alumni pondok atau seorang santri ya, ada Bu Yuli yang dulu ngajar di kelas 4 itu ya. Sekarang ada Pak Dean yang alumni pondok. Ya, semoga semakin banyaknya alumni pondok yang ngajar di Al-Akbar ini, kita semakin bisa mengikuti jejak-jejak beliau sebagai seorang santri atau santriwati gitu ya. Oke, itu saja. Nomornya Pak. Dalam apa Syah? Ya. Nanti tolong sharein nomornya Pak Dean ya Pak. Oke, nanti saya masukkan grup WA nomornya Pak Dean sama Pak Lutfi ya, Pak Lutfi juga ya. Iya, Pak Lutfi sudah masuk ya. Cuma Sudah nanti kalian save lagi gitu ya. punya. Pak Dean mungkin besok bisa dimulai tahfidnya ya untuk pembukaan. Jadi besok kita bersiap belajar. Jadi hari ini saja pembukaannya. 1 minggu ini kita sudah langsung tancap gas langsung belajar gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Semoga pembukaan ini bermanfaat. Memang agak sedikit ribet ya belajar online, tapi tetap kita lakukan saja dengan niatan mencari ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, menjadikan kita semua orang-orang yang berguna baik di dunia dan bermanfaat ketika nanti sudah di akhirat. Saya akhiri. Amin. Ya, mohon maaf. Amin. Ya, Amin. ya. Mewakili 3 guru tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah tadi apakah nggak ada tugas Pak? Tematik dan nanti itu tidak ada tugas. Ya, hari ini tidak ada tugas dulu. Yang punya Apa? bukan saya. Oh iya, ngeser buku ya. Nanti Budita mau ngeser buku. Sama yang belum mengembalikan rapot ya, yang belum mengembalikan rapot, mohon dikembalikan. Rapot-rapot. Pak, kemarin sudah diterima Pak rapot Ya, saya Pak. sudah. Fahri sudah. Belum, Pak.